Sel induk darah kemudian dimasukkan ke dalam kantong khusus dan disimpan di dalam tangki kriogenik yang berisi nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat Celcius. Keluarga kami kalau lagi hari Minggu pagi itu sukanya beraktivitas atau berolahraga di luar. Ya. Kali ini kita aktivitasnya ngapain aja? Naik sepeda. Terus habis itu mau main apa lagi? Main bola mau? Mau. Habis itu berenang. Nah, coba siap-siap dulu. Diego mundur. Diego mundur. Siap-siap. Nah, sambil anak-anak bersiap-siap nih pemirsa, saya punya informasi. Saya buah hati maksudnya punya informasi tentang darah tali pusat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit kritis. Seperti apa informasinya? Ini dia. Ayo, Mama jadi wasit. Siap? 1, 2, 3. Yeay! Ayo, Bay. Kok mundur? Maju, Bay. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk buah hatinya. Tak terkecuali Alena, penyanyi cantik yang baru saja melahirkan putra pertamanya 2,5 bulan lalu. Sejak kehadiran Neo Kola Fauza, Alena memastikan Kola mendapatkan yang terbaik. Kesehatan jadi perhatian utamanya. Salah satu keputusan besar Alena yang berkaitan dengan kesehatan buah hatinya adalah saat ia memilih untuk menyimpan darah tali pusat Kola di bank darah tali pusat. Jadi setelah aku pelajarin semuanya, baru decide banget itu ya sekitar berapa bulan sebelum melahirkan. Untuk insuransi kesehatan sih, kalau untuk rumah sakit itu kayaknya nggak terlalu penting ya kalau buat aku, ya justru lebih penting yang seperti ini gitu, untuk bener-bener kalau misalnya ada sampai terjadi critical case, ada yang membantu dan bisa membantunya itu 100% working gitu, 90 berapa persen working, itu lebih penting buat aku. Dalam dunia medis, darah tali pusat atau cord blood dipercaya membawa sel induk yang berperan dalam pembentukan sel darah dan sistem kekebalan tubuh. Darah tali pusat dapat menyembuhkan sejumlah penyakit kritis, tak hanya bagi si pemilik tali pusat, tapi juga untuk kakak atau adik kandungnya, orang tua, bahkan orang lain. Ya, jadi kalau sejauh ini yang kita artinya yang dilakukan dengan tujuannya adalah stem cell ini akan bisa dipergunakan untuk bermacam tujuan, baik untuk ada kelainan-kelainan darah, ya, kelainan saraf, atau bahkan nanti akan perkembangannya ke arah untuk seperti ada stem cell juga, misalnya ada kerusakan otot jantung ya, bisa dilakukan pemakaian stem cell ini. Nah, dalam hal ini sejauh yang sudah ada kasus adalah dengan kelainan-kelainan darah seperti thalassemia dan lain-lain. Tali pusat akan diambil saat bayi dilahirkan. Darah tali pusat kemudian dibawa ke laboratorium untuk diproses. Pertama, dites dulu kondisi kesehatan darah tersebut. Lalu, sel induk dipisahkan dari sel darah merah. Sel induk darah kemudian dimasukkan ke dalam kantong khusus dan disimpan di dalam tangki kriogenik yang berisi nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat Celcius. Penyimpanan darah tali pusat atau cord blood memang sudah mulai menjadi tren dunia sejak awal tahun 2000. Namun, Indonesia baru memiliki sebuah bank plasenta swasta sejak tahun 2007 lalu. Dan hingga kini jumlah kliennya sudah mencapai 2.000-an orang. Jadi yang ngambil itu akan adalah dokter kandungannya. Dokter kandungannya yang akan mengambil dengan terlatih tentunya ya, kita berikan pelatihan tertentu. Jadi setelah mereka mengambil darah tali pusat, staf kami yang akan melanjutkan untuk dibawa ke laboratorium untuk disimpan. Sebenarnya sel induk juga dapat ditemukan di sumber lain seperti sumsum tulang dan darah periferal. Namun sel induk yang ada di tali pusat memiliki tingkat kecocokan lebih tinggi. Pengambilannya juga bebas dari rasa sakit. Kalau dulu kita mengambil sel punca atau stem cell ini dari sumsum tulang belakang, tapi itu ada suatu tindakan yang cukup invasif, menyakitkan untuk pasien. Nah, sekarang kita punya materi genetik atau materi darah itu yang bisa kita ambil dengan struktur yang sama pada darah tali pusat.
Nah, darah tali pusat ini akan kita dapatkan pada saat persalinan. Jadi begitu bayinya lahir, tali pusatnya dipotong dan sel darah yang bisa kita kolek itu dari darah tali pusat itu cukup bagus hasilnya. Di Indonesia sendiri belum pernah tercatat penggunaan sel induk. Namun di Amerika, Joseph Davis berhasil selamat dari serangan anemia akut berkat sel induk adiknya. Selain itu ada juga seorang anak bernama Maya yang bisa kembali hidup normal setelah divonis talasemia. Maya yang saat itu berusia 5 tahun juga menerima donor sel induk dari sang adik. Dan yang penting, karena ini berhubungan dengan medis, kalau dengan medis harus ada etikanya, ada indikasinya, perlu atau tidak pada pasien ini. Penyimpanan darah tali pusat sangat dibutuhkan jika di dalam sejarah keluarga terdapat riwayat penyakit kritis yang menurun. Namun jika tidak, cara ini tak terlalu dianjurkan, kecuali jika Anda memang punya dana lebih. Cepetan, ayo, ayo, Papa Leo, Diego. Kamu menang, kamu menang ini. Ayo, yeay! Ternyata papanya yang menang ya. Biasanya anak-anak suka protes tuh. Oh, siapa yang menang? Papa juara 1. Iya, memang anak-anak pastinya kita nggak mau kalah ya, even juga sama orang tuanya. Nah, jangan kemana-mana ya pemirsa. Setelah ini Buah Hati akan kembali lagi memberikan informasi untuk Anda. Jadi tetap di Buah Hati. Jadi siapa yang menang?